Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 20 Oktober 2024, saya mengirim kultivator Ronin ke Desa Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Nah, ini saya bawakan juga mesin lain yang bisa menjadi pilihan bagi kawan-kawan. Nah, mesin yang dikirim di sana. Nah, ini ya, mesinnya sudah sampai di lokasi dan kita coba. Tadi kita isi oli Gardan 1,6 liter olinya begini, ya kan? Ini kemudian oli mesinnya juga kita isi sekalian. Kalau bensinnya diisi di lokasi. Ini Pak Sugianto. Kemudian ini mesinnya sudah dirakit ya, tinggal pakai, besok langsung bisa diaplikasikan. Nah, beliau penerimanya. Nah, ini bisa maju bisa mundur mesin ini, sehingga memudahkan ketika operasional di lapangan. Oke. Jadi nanti Bu, roda karet ini dilepas gitu, kemudian dipakai untuk mencacah menggunakan pisau ini. Nah, ini rodanya dilepas ganti ini. Nggih. Posisi terpasang seperti ini bagian belakang clutch-nya, istilahnya nggih nyonggo lah. Mboten usah dipasang niki riyen. Nggih. Mulai pencacahan tahap pertama dan misalnya ngeten iki kagungan jenengan. Oh. Jadi nyacai misalnya ke arah selatan dulu, baru ke arah sebalik selatan, utara, dan barat timur, gitu, 2 kali. Setelah pencacahan 2 kali, nanti kalau mau bikin bedengan atau paritnya, berarti pakai ini, baru ini dipasang. Kalau parit pakai itu. Nggih, gede ini, singkal atau rigernya, loh, gede. Nggih. Ini buat nyacah, penggantinya cangkul supaya tidak boyoan, encok pegelinu. Gitu. Nah, detail mesinnya seperti ini kawan-kawan. Ini perempuan pun bisa mengoperasikan. Ibu jenengan Bu asmane sinten, Bu? Bu Miraten. Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, di kawasan selatan. Ini di perbukitan. Tanahnya liat di sini. Tapi kalau terbiasa bertani sayuran atau hortikultura, itu sudah pasti bagaimana cara memperlakukan tanah. Kalau tanah masih liat, tandus, keras begitu kan, itu harus dicacah dulu memakai mesin seharga sapi. Maksud saya adalah mesin misalnya traktor singkal, bajak singkal yang harganya 30-an sampai 40-an juta itu. Nah, kalau tidak punya, sewa dulu tidak apa-apa. Itu setahun sekali. Idealnya disebari pupuk kandang dulu sebanyak mungkin, kemudian di traktor bajak singkal yang kuat. Nah, setelah tercampur, berselang seminggu atau 10 hari kemudian dicacah pakai mesin yang kecil begini. Ini mesin seharga kambing kira-kira begitu perbandingannya. Ya, sebab banyak 5 jutaan. Nah, kemudian ya tanam, setelah tanam dirawat, panen, cacah lagi pakai ini sudah mencukupi, gitu ya teman-teman. Teknik olah lahan. Jadi memperlakukan mesin seperti itu. Kalau mesin seperti ini dipaksakan untuk kerja keras, misalnya membajak tanah yang tandus, yang liat, yang hitam, itu bisa saja, tetapi ya mungkin tingkat keawetannya akan berbeda. Ini adalah konsep cangkul untuk pencacah tanah yang olah lahan tahap kedua, gitu kan. Itu hanya bisa dimengerti oleh petani sayuran. Nah, kalau petani non sayuran biasanya maunya kayak begini, dipaksa untuk lahan yang keras. Nah, itu enggak bijak, kira-kira begitu. Ini akan ini tipe Van Bell. Nanti yang tipe Gardan hanya selisih 200.000 lebih mahal. Ada di video saya yang lain. Ya, kelengkapannya ini ada roda depan, roda karetnya. Ya kan, ini juga roda karet yang bisa dilepas pasang secara mudah. Kemudian mesinnya ini adalah 7,5 HP. Ini tadi sudah kita tes dan bunyi ya. Lalu tangki 3,6 liter, gede nih, ya kan? Kemudian
Ini ada filternya di sini, filter udaranya. Mengapa dibikin begini? Sebab kalau sedang mencacah tanah yang berdebu, kemudian debunya berterbangan masuk ke bagian ini, ya kurang tepat. Artinya ini kalau di sini kemungkinan debunya kan kecil masuk. Gitu ya kawan-kawan. Nah, ini untuk mengatur tinggi rendahnya stang. Stang ini bisa digerakkan naik turun dengan cara melepas mengendurkan bagian ini kemudian dikencangkan lagi. Nggak perlu bawa engkol ke lahan. Kalau untuk belok kiri kanan stang, ini bagian ini dikendorkan, nah nanti dikencangkan lagi. Mudah sekali. Mesin ini sekali lagi bisa mundur, dan saya kira akan sangat efektif untuk olah lahan skala menengah lah. Kalau skala luas beda lagi mesinnya. Gitu ya kawan-kawan. Jadi mohon maklum kalau saya kadang-kadang jenuh juga menjawab bahwa ini bisa coba lahan di lahan tandus, di lahan liat loh. Ini nggak ngerti konsep bertani hortikultura. Tanaman hortikultura itu membutuhkan tanah yang gembur supaya apa? Perkembangan akarnya menjadi lebih maksimal, mudah berkembang. Lain dengan tanaman yang sifatnya non sayur, contohnya tebu, ya kan, rumput odot itu akan berbeda perlakuannya gitu. Meskipun pada dasarnya kalau semua tanaman itu tumbuh di atas tanah yang gembur, yang subur, yang bagus, ya perkembangannya pasti lebih subur dibanding tanah yang bantat, yang keras, yang tandus gitu kan. Prinsipnya begitu sih. Saya bukan bermaksud menguliai, tapi masih banyak teman-teman petani terutama yang pemula itu menghendaki mesin seharga kambing, sekali lagi untuk bekerja keras layaknya mesin seharga sapi. Ini posisi di perbukitan, mulai turun gerimis. Ini hujan pertama atau hujan pertama hari ini? Alhamdulillah. Jadi di sini itu kawan-kawan sumber airnya cukup dalam. Kalau untuk keseharian saya lihat pipa-pipa itu ngambil dari mana, Bu? Dari belik ya, sumber kecil begitu dialirkan ke sini. Di bagian atas, bagian bawah, artinya dipompa. Memakai apa? Oh, sanyo listrik gitu ya, ngolor kabel ke sana. Selang-selang itu. Nggih, itu kawan-kawan. Jadi untuk bertani ya kalau musim kemarau bagaimana ya, pakai belik itu, Bu, untuk kocor. Ya, ada sendiri, ada yang punya buat apa itu kayak sumur bor. Oh, ini hanya untuk keperluan keseharian, bukan untuk pertanian. Nggak boleh ya, Bu. Boleh ya. Habis nanti gawat. Nggak bisa cuci muka. Iya. Gitu kawan-kawan. Nah, saya kira kalau di lahan seperti ini saya bayangkan bisa memakai embung ini untuk menampung air hujan di tampung di embung yang luas sesuai kemampuan masing-masing petani. Itu untuk menjadi cadangan air. Saya kira begitu dulu kawan-kawan. Ini sudah panjang lebar, saya ucapkan mohon maaf ya sebelumnya kalau terlalu nyinyir. Saya ucapkan sekali lagi matur sembah nuwun. Salam.